Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani pintar dimanapun berada, hari ini kita akan survei sebelum melakukan penyemprotan ke-18 besok ya, hari Sabtu. Nah, kita akan lihat sejauh mana sudah masuk tingkat serangan dari lalat buah ini. Mari kita lihat langsung ke belakang. Para petani pintar dimanapun saja berada, sebenarnya lahan pintar ini sebagai acuan untuk kita melakukan proses budidaya tanaman cabai pada khususnya. Kita tak lepas dari kendala yang sering dihadapi petani, ialah masalah terutama ya hama dari tanaman cabai ini ialah lalat buah. Sebenarnya kita selaku manusia ini bisanya berserah diri kepada sang maha pemilik makhluk ya. Karena betapa besar pun kita melakukan usaha, tetaplah kita harus melakukan usaha untuk mengendalikan lalat buah. Namun di suatu sisi tentulah lalat buah ini yang namanya makhluk hidup juga, yang bisa seketika dan sewaktu-waktu dia bisa merusak dari tanaman cabai kita dan terutama buahnya. Yang kita harapkan buah yang merah itu berasal dari pada dasar dari cabang V pertama yang kita harapkan. Para petani pintar dimanapun berada, tetaplah berusaha semaksimal mungkin. Kita selaku petani, yang namanya petani tentu kita perlu melakukan trik-trik yang kita miliki. Seperti ya, yang pertama yang bisa kita jadikan solusi, pemberian insektisida secara rolling. Insektisidanya harus dirollingkan. Yang kedua, kita perlu melakukan penyemprotan di waktu malam. Namun dengan mengingat kondisi kita selaku petani, kadang malam kita sudah kelelahan bekerja siang dan malamnya kita untuk istirahat. Namun sebenarnya malamnya dia sudah mulai merusak dari buah cabai itu sendiri. Nah, itu yang terjadi pada diri saya sendiri ya, selaku pemerhati pertanian yang sering para petani pintar lihat videonya proses dari awal. Nah, yang namanya lalat buah ini kita tidak tahu dan tidak bisa menerka kapan dia masuk dan kapan dia menyerang dari buah itu sendiri. Yang ketiga, penting juga melakukan pengasapan atau fogging. Kemudian kita bisa melakukan pengambilan buah dari tanaman cabai yang terserang dengan cara satu persatu kita ambil pada bagian bawah. Kemudian kita lakukan pembasmian bisa dengan secara dibakar, bisa cara dikuburkan. Penting penggunaan dari perangkap lalat buah, baik itu menggunakan petrogenol maupun dengan penggunaan cherry glue. Nah, kita akan lihat sejauh mana lalat buah itu bisa masuk ke dalam perangkap yang sudah kita buat dan langsung kita lihat. Para petani pintar, inilah perangkap lalat buah yang sudah kita buat kemarin dan kita pasang untuk yang kedua kalinya. Ini nampak ya, lalat buahnya cukup banyak masuk. Namun yang namanya lalat buah tidak hanya di satu lahan, namun dia terdapat di lahan-lahan yang berbeda, baik itu lahan petani sekitarnya dan lingkungannya. Nah, itu nampak itu yang sudah mau masuk perangkap. Nampak dengan jelas ya para petani pintar. Nah, ini sudah kita zoomkan. Nih, ini lalat buah yang mulai masuk perangkap, yang datang dari masuk ke lubang yang sudah kita siapkan untuk dia masuk dan tidak bisa keluar lagi. Nah, ini terlihat. Ini beberapa hari sudah masuk. Nih hari keempat atau hari keempat kita pasang perangkap kedua. Nah, itu lalat buahnya masuk. Nah, sebenarnya lalat buah ini sangat bisa dikatakan rumit untuk membasmi. Kadang dia melakukan menyuntikkan telurnya di dalam cabai atau di buah cabai pertama. Itu tidak bisa kita terka kapan. Namun yang jelasnya yang secara jitu kita bisa lakukan ialah dengan pemberian petrogenol dan cherry glue seperti ini. Nah, salah satu solusi yang bisa kita lihat langsung betapa banyaknya lalat buah. Ya, itulah para petani pintar dimanapun berada. Nih kondisi dari perangkap yang kita buat. Nah, nanti kita akan lihat salah satu tanaman yang sudah diserang oleh lalat buah ini. Petani pintar, inilah bentuk dia merusak dari lalat buah itu sendiri. Dia menyuntikkan telurnya yang ada pada buah cabai ini, sehingga dari buah cabai ini terlihat seperti ini ya.
Ini cukup sudah nih terlihat sudah lebam. Nah, sudah lebam seperti ini. Nah, sudah lebam seperti ini, dan ya yang namanya lalat buah dia tidak mikir ya betapa sebenarnya susahnya kita untuk merawat dari tanaman cabai, sehingga terjadilah seperti para petani pintar yang bisa kita lakukan pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan kita terus bisa memantau channel Lahan Pintar, bagaimana solusi dan edukasi kita langsung dari lapangan, dan kita lihat langsung bagaimana pengaruh dan gejala seperti apa yang ditimbulkan, sehingga kita para petani, khususnya petani cabai, kita harus paham hal ini. Silahkan subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini terus berkembang dan terus bermanfaat dan terus memiliki gambaran secara seksama langsung dari Lahan Pintar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.